Kalau memang nggak tumbuh, ya sudah berarti harus dijaga kebersihan, terutama kebersihan daerah kepala ya, supaya kotorannya nggak masuk karena tadi ya nggak ada penghalang. Tapi kalau dicukur kita ya penting gitu ya. Kalau mau habis seperti ya. Nah kemudian di alis juga lihat ya letaknya simetris kiri kanan atau tidak ya. Kemudian kita lihat juga saraf yang mengatur pergerakan ya wajah ya termasuk alis. Ibu coba diangkat alisnya, diangkat ini ya, apakah dua-duanya terangkat simetris atau yang satu ketinggalan nggak ngangkat gitu ya, berarti ada apa nih di wajah sebelah sini ya, saraf yang mengatur pergerakan wajah di sebelah kanan ya. Nah kemudian turun ke bawah, lihat kelopak mata ya, kita lihat normalnya warna kulit kelopak mata itu kan sama dengan warna kulit lain ya. Kita pastikan ibu pakai eyeshadow gitu ya, takutnya hitam gitu ya, ini eyeshadow atau bukan gitu ya. Kemudian warnanya ya normalnya tadi sama, ada normal apa warna-warna yang tidak normal misalnya kemerahan, keparitis ya, atau misalnya ada lingkaran hitam, biasanya temukan pada pasien yang mengalami kekurangan tidur ya dalam jangka waktu yang lama. Kemudian dilihat ada luka tidak ya, ada cedulitnya hordeolum ya. Kemudian ada tidak penurunan kekuatan otot kelopak mata ya, atau disebut ptosis ya. Jadi dia turun ya. Itu biasanya ditemukan pada pasien-pasien yang mengalami penyakit myasthenia gravis ya. Itu dan khas biasanya semakin sore dia semakin turun. Kalau siang masih bisa melotot gitu ya lama-lama. Nah kemudian dilihat juga pertumbuhan, ada kelopak mata yang ektropion ya. Ektropion itu dia keluar ya, jadi ngebuka ya kelopak matanya ya, atau mungkin atasnya gitu ya. Nah itu kan kebayang ya, berarti matanya nggak bisa menutup sempurna ya kalau kelopaknya ngebuka gitu ya, ektropion ya, berarti kemungkinan masuknya kotoran bakteri lebih besar ya, kemungkinan infeksinya lebih besar. Atau entropion ya, dia ke dalam ya, jadi si bulu matanya ditunjuknya ke dalam ke bola mata. Biasanya pasiennya juga matanya merah berair terus ya karena ketusuk gitu ya, jadi resiko iritasinya besar, infeksinya juga besar ya. Kemudian ada mata yang kayak nonjol ya, mesoptalmus ya, ada yang ke dalam enoptalmus ya, mendorong tuh mungkin ada peningkatan tekanan intraokuler atau tadi ya hipotiroid ya, atau mungkin ada massa di dalam tumor atau yang akhirnya mendorong si bola matanya keluar ya. Nah kemudian dilihat juga kebersihan matanya ya, ada belekan tidak, kotoran ya. Kemudian mungkin pada beberapa orang ada yang jumlah air matanya ya, ada yang berlebih gitu ya. Kemudian refleks mengedipnya ya, refleks mengedipnya itu sekitar 15 sampai 20 kali ya kalau kan ada masalah juga. Kemudian dilihat juga ini sklera dan konjungtivanya ya. Pasien disuruh melihat ke atas, kemudian kita kelopak mata di bawahnya kita buka ya, tarik ke bawah ya dengan ibu jari. Kemudian kita lihat ya, normalnya sklera itu yang putih ya, sklera warnanya putih gitu ya, ada pada pasien tertentu warnanya kuning histerik ya, biasanya temukan pada pasien-pasien yang ada masalah di hatinya ya, sehingga bilirubinnya tidak bisa dikonjugasi ya, tidak bisa diproses ya, akhirnya kuning ya, histerik. Nah kemudian lihat di bagian bawah nih, ini konjungtiva bulbar ya, normalnya warnanya merah muda, tidak terlalu merah. Kalau misalnya merah muda artinya anemis ya, tidak anemis ya. Kalau misalnya pucat berarti anemis ya, biasanya temukan pada pasien-pasien yang kadar HB-nya rendah ya, karena mungkin ada perdarahan atau memang produksi HB-nya bermasalah ya, atau mungkin kemerahan gitu ya, yang disebut konjungtivitis ya. Itu konjungtiva bulbar yang bagian bawah. Jadi dia merah banget ya, disebut hiperemis. Anemis, anemis ya, dan hiperemis ya. Nah di mata itu ada refleks ya, yaitu refleks
iya. Siang kayak gimana cuma itu aja ya. Kalau malam kan bulat gitu ya. Nah, kita juga coba dilihat ukur. Perhatikan nggak kalau siang atau malam beda ukurannya besar. Itu sekitar 4 sampai 8. Kita cek reaksinya dengan rangsang cahaya. Ya, kita gunakan sunlight ya, pastikan sunlightnya nyala. Kemudian teknis untuk memeriksanya tidak membuat pasien kaget ya, tidak menakutkan. Jadi kita teknisnya tidak langsung depan gitu. Kita kasih tahu, Bu, Ibu lihat matanya ke depan dulu saja. Nanti saya akan memberikan prosedur. Adanya dari samping ya, digerakkan ke tengah, baru di tengah dinyalain. Jadi jangan dari sini sudah dinyalain, yang ngelirik kan. Nah, si pupilnya sudah beradaptasi, dia nggak kelihatan bereaksi. Ya, tiba-tiba udah bereaksi dia ngelebar lagi. Jadi seolah pas sudah kesini nggak ada reaksi, padahal tadi sudah gitu ya, karena dia sudah beradaptasi. Jadi ke sini baru dilihat. Suka ada jeda, jadi nggak begitu dinyalain langsung cut gitu ya. Vasokonstriksi ya, atau miosis, mengecil ya. Nah, jangan menunggu sampai dia habis mengecilnya gitu ya. Begitu dia udah ada reaksi mengecil langsung lirik ya sebelahnya ya. Harusnya yang sebelahnya kalau sarafnya bagus ikut sama-sama mengecil, yang disebut dengan isoport ya, isoport ya. Kalau enggak berarti anisoport ya, tidak isoport ya. Yang kiri ya, kemudian yang kanan ya. Nah, kemudian ada refleks kornea ya. Refleks kornea sebenarnya tidak harus dilakukan pemeriksaan secara khusus kalau kita melihat pasien selama pengkajian gaib matanya ya. Ini diambil secuil ya, kemudian dipilin ya, kecil gini. Kemudian kita goreskan di pinggirnya ke bola matanya, nanti dia ngedip gitu ya. Nah, itu berarti refleksnya positif ya, ada refleks mengedip ya. Kebayang ya kalau pasien sudah tidak ada refleks mengedipnya, gini bolototnya mau masuk apapun nggak ada upaya untuk menghindari ya. Oke, itu mata. Kemudian selain memeriksa, tadi kan lebih memeriksa bagaimana organ matanya ya, secara anatominya. Nah, secara fisiologinya berarti fungsi mata untuk apa? Untuk melihat ya. Kita lihat, Pak, Bu, ada perubahan penglihatan nggak? Misalnya jadi abu-abu, nggak jelas gitu ya. Pakai alat bantu nggak? Mata misalnya ya. Nah, kita cek ya. Kalau misalnya enggak ya, coba dicek ya, matanya masih normal atau tidak ya. Kita bisa karena di rumah sakit kan sempit ya, nggak mungkin melakukan tes khusus ya, jadi pakai tes baca ya. Kita misalnya ambil buku ya dengan ukuran huruf ya, ukuran huruf baca ya. Nah, sekitar 12 ya ukurannya ya. Suruh pasien jangan terlalu gede kayak gini ya, pasti kebaca. Dan pastikan pasien bisa membaca, tidak buta huruf. Ibu buta huruf nggak, Bu? Bisa membaca? Bisa. Kalau misalnya nggak bisa, saya nggak bisa baca, saya bacanya nggak ada sekolah, saya nggak sekolah. Ya udah, jangan dites baca, nggak bisa. Ya, paling dilihat aja kelihatan ini jelas, kelihatannya jelas gitu ya. Kalau misalnya bisa ya terus pada jarak 30 cm kita misalnya lihat tulisannya. Tulisannya dia bacain tulisannya ya. Nah, kemudian boleh juga nih kalau misalnya mau tes buta warna ya, tinggal dicek aja di sini. Nah, untuk lebih lanjutnya ya, untuk mengecek ketajaman ya, kita bisa menggunakan Snellen chart ya. Snellen chart ini adalah untuk mengukur visus atau ketajaman penglihatan ya. Tujuannya adalah untuk membandingkan visus pasien dengan visus orang normal. Nah, angkanya biasanya bentuknya pecahan kayak gini, ada pembilang, ada penyebut. Nah, yang pembilang ini adalah visusnya pasien ya, kalau yang penyebut adalah visusnya orang normal ya. Normalnya visus yang normal itu 6/6 ya, artinya pasien mampu membaca pada jarak 6 meter ya, dimana orang normal itu bisa membaca huruf tersebut pada jarak 6 sama berarti ya. Kalau dilihat dari style chartnya, 6 meter itu di mana? Di huruf yang mana? Di huruf yang ini, garis yang kedua terakhir. Ya, di sini ada satuan ya, ada angka. Ini satuannya, angkanya dalam satuan kaki atau feet ya. Jadi bukan dalam satuan meter.
diletakkan pada jarak 6 meter. Ya, kalau bisa ada tulisan di sini 5 meter, berarti sesuai dengan SOP-nya ya. Dia diletakkan pada jarak 5 meter. Ya. Kemudian ini tidak boleh diloncat, ya. Harus berurutan. Semua ditunjuk. Ya, jangan dilewat-lewat. Ya, supaya kelihatan ada berapa huruf yang bisa kebaca di baris tersebut. Nah, boleh aku siapa? Irwan aja ya, gitu Pak. Nah, biasanya kan pasien kalau mau dicek ketajamannya kan dia memang ya bisa jadi ada keluhan di matanya ya, atau memang tidak ada keluhan gitu ya. Kalau misalnya pasien tidak ada keluhan, berarti merasa matanya sehat dua-duanya ya. Atau memang ada keluhan dua-duanya, berarti dua-duanya sakit. Atau keluhannya hanya salah satu saja. Ya, itu menentukan mata mana dulu yang mau diperiksa. Kalau dua-duanya sehat atau dua-duanya sakit, yang didahulukan adalah periksa mata kanannya. Ya, tapi kalau ada salah satu sakit, maka dahulukan yang diperiksa adalah mata yang sehat tersebut ya. Oke, di belakang ya pada jarak 6 meter. Harusnya benar ya. Jaraknya 6 meter karena ini kurang. Ya. Ini apa Pak? Beda sama ini enggak? Oh iya, beda itu Pak Ibu. N R Y S F. Nah, ini salah. Iya. Ya, dia salah satu. Ya udah, kalau ada yang salah di baris ini berarti ke bawahnya jangan diterusin. Ya, karena dia salah. Ya. Nah, huruf di sini berapa? Jadi visus pasar itu berapa? Ya. Dia visusnya di sini. Ya. Kalau aslinya ya diperiksa di sananya mah kan ya tetap dicari. Kalau pemeriksaannya cuma pakai snellen cat aja, ya nanti dia maju. Ya, coba maju 1 meter, ya diulangi lagi. Coba maju lagi, belum tamat sampai sini gitu ya. Sampai dia tamat sampai sini bisa kebaca sampai pada jarak berapa meter? Gitu ya. Misalnya baru pada jarak 2 meter lah, tamat semuanya kebaca sampai sini. Ya, berarti visusnya 2/6. Ya, artinya dia mampu membaca pada jarak 2 meter, di mana orang normal bisa sampai 6 meter. Jelas di situ ada penurunan visus. Ya. Oke. Atau bisa juga tadi ya, tadi kan dia salah di sini. Ya. Oke, nggak mau dilanjut ya. Pokoknya mas adanya segitu gitu ya. Ya sudah, berarti visus pasien itu adalah di sini. Ya, kenapa di sini? Karena dia mampu membaca dengan benar lebih dari setengahnya, lebih dari 50% huruf yang ada di garis ini. Ya. Kalau misalnya dia salahnya 4, cuma bisa membaca 1, berarti dia bisa membacanya kurang dari 50% ya. Maka visusnya ambil yang atas. Ya, jadi visusnya adalah 6/80 kaki. Ya. 6/80 kaki. 80 kaki itu berapa? Berarti tinggal dikalikan. 80 kali 0,304 berapa? 80 kali 0,4. 80 kali 0,304. Oh, 04. Berapa? 24,4. Berarti visusnya adalah 6/24,4 meter. Semuanya udah sama satuannya ya. Artinya dia mampu membaca pada jarak 6 meter, tetapi orang normal bisa membaca sampai jarak 24 meter. 0,04. Ya. Nah, kalau yang Irwan tadi kan di sini, ya. Ya. Dia cuma salah satu, berarti visus Irwan di sini. Ya. Berarti 6/60. False 1. Ya, kalau di sini tadi kalau dia tadi cuma benar 1, ambil di atas, ini kan kebaca semua. Makanya tidak ada false position, tidak ada yang salah ya. Kalau yang ini ya, jadi yang Irwan mah visusnya di sini. Ya. Berapa? 6/60 atau 60 kali 0,3, berarti kurang dari 24 lah. Ya, berapa meter? False 1. Ya, karena dia salah 1. Ya. Jadi bisa tadi langsung aja, nggak maju-maju, ya langsung aja tentukan oh visusnya sekian. Atau tadi maju-maju-maju, oh ternyata dia bisa membaca pada jarak 2 meter atau 2,6. Ya, mangga itu juga benar. Ya. Nah, kalau misalnya mau ngecek semuanya, kan untuk melihat visus itu tidak harus pakai snellen cat, bisa juga dengan hitung jari. Ya. Tadi pada jarak tadi
maju ya sampai di mana dapatnya, berarti udah parah. Paling dia juga jarak 1 cm, 1 meter bisa nggak sampai bawah 2 meter juga ya. Nah kita lanjutkan dengan pemeriksaan lainnya yaitu dengan hitung jari ya. Jadi kalau huruf terbesar aja nggak kebaca, jangan dilanjutkan, lanjut ke hitung jari ya. Seharusnya idealnya hitung jari itu pada jaraknya 60 meter ya, tapi kan nggak mungkin jauh, karena hitung jari itu bisa kelihatan dari jarak 60 meter, bisa masih bisa kelihatan. Coba yuk nanti. Ya, nah, ya, cobain nanti kalau 60 meter kelihatan nggak? Ya, jadi ambil ya, kalau enggak ya udah dari 6 aja. Ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ini berapa? Kelihatan. Berapa? 1, Ya, 2, ya, bisa gitu ya. Oh berarti jarak kalau 60 ya berarti 60/60. Artinya dia bisa menghitung jari, bukan membaca ya. Dia bisa menghitung jari pada jarak 60 meter, di mana orang normal pun bisa menghitung jari pada jarak 60 meter. Kalau misalnya 60 meter nggak bisa, ya kita lanjutkan dengan lambaian tangan. Ya harusnya kalau lambaian tangan lebih jauh lagi, 300 meter. Ya, Jauh. kalian dari mana? Jauh. Kelihatan ya. Ini kelihatan nggak? Kelihatan ya. Berarti 300/300 atau ya sesuai dengan aslinya aja dipraktekannya pada jarak berapa. Kalau 6 meter ya berarti 6/300. Ya, artinya ya intinya membacanya begitu gitu ya. Pasien bisa melihat lambaian tangan pada jarak 6 meter, di mana orang normal bisa sampai 300 meter ya. Kemudian lebih lanjutnya lagi, kalau lambaian tangan nggak bisa, lanjutkan dengan cahaya, uji cahaya ya. Kita pada jarak tertentu tadi misal 6 meter ya, kalau pasien memang ada masalah ya, kayak kemarin di kakak tingkat ya, lambaian tuh nggak 1 meter juga nggak kelihatan ya. Kayak UKT mah mungkin kita bilangnya lambaian tangan gampang lah kelihatan gitu ya, ternyata enggak, pas dibuka ternyata dia minus 7 ya. Jadi sampai maju kan kelihatan enggak bu, kelihatan ke depan lagi, ke depan sampai 1 meter ya enggak kelihatan, jadi enggak utuh tangannya, cuma kesini aja kelihatannya, ininya enggak kelihatan gitu ya. Nah itu ya lambaian tangan. Nah kalau nggak bisa pakai cahaya ya, misal tadi 6 meter kelihatan enggak, ya udah pakai cahaya. Kelihatan enggak, ini mah kan terakhir ya, ya udah sok maju 1 meter, maju 1 meter sampai pada jarak berapa ya, misalnya jarak 2 meter baru berarti 2 per tak terhingga ya, per tak terhingga, karena cahaya itu bisa dilihat sampai jarak tak terhingga ya. Nah kalau 1 meter aja nggak kelihatan cahaya ya, itu menunjukkan bahwa pasien tersebut ada kebutaan, ada titik buta ya. Nah kalau perawat itu hanya screening aja ya. Ketika tadi misalnya Irwan, anggap aja Irwan belum pakai kacamata ya, tadi kan nggak nyampe, oh kamu ada penurunan, nanti periksa lebih lanjut lah, karena kan bukan wewenang kita ya untuk menentukan dia itu minus berapa atau berapa gitu ya. Lanjutkan untuk mata ya. Oke, kemudian di fungsi mata itu ada yang disebut dengan lapang pandang ya. Lapang pandang itu ya sejauh mana kita mempunyai keluasan kemampuan untuk memandang ya sekitarnya ya. Sok sini satu orang ke depan, siapa ya. Caranya bisa posisinya berhadapan dengan jarak setengah meter atau 1 meter ya, yang jelas harus sama tinggi ya. Kalau mau sama-sama duduk, sama-sama duduk, atau sama-sama berdiri. Satu orang sini, siapa aja maju ya. Tadi bisa berhadapan ya, bisa juga kita berdirinya di belakangnya ya. Kalau saya lebih suka di belakangnya ya. Kalau berhadapan suka asa nggak akurat gitu ya, karena memang kelihatan ya, badannya aja udah kelihatan gitu, enaknya di belakang ya. Nanti dilihat di situ, lapang pandang itu bisa dilihat dari 4 arah ya, dari arah superior, atas, inferior, bawah, ke arah samping, temporal. Temporal itu ke arah samping yang searah dengan matanya. Misalnya kalau mata kanan, temporalnya ya ke kanan ya. Ketika ke kiri itu bukan temporal tapi nasal, karena dia melewati hidung ya. Kalau yang kiri temporalnya ke kiri, berarti ke kanan adalah arah nasal ya. Di situ ada sudutnya ya. Berapa sudutnya ya? Kalau temporal itu sekitar minimal 90 sampai 100 ya. Kita cek dulu tadi sama ya, cara ngeceknya mata yang mana dulu. Kalau dua-duanya sehat, dua-duanya sakit, berarti kanan dulu, sama ditutup. Yang
jangan lihat kaca. Jadi pandangannya lurus, tidak melirik ini ya, nengok apa lagi gitu ya, lirik enggak ya. Jadi lurus. Nanti rasakan kelihatan nggak ada benda di ada tangan ya di samping darat tengkorak. Ya. Ini berarti kalau 90 derajat segini ya, lurus. Kalau tadi kan 90 sampai 100 ya. 100 berarti agak di depan, di belakang sedikit. Ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan ini lurus nih 90? Kelihatan? Ya, harusnya lurus. Tadi kan minimal 90. Ya, harusnya ketika lurus gini kelihatan. Ya, kalau dia ke depan berarti ya kurang lebih dia 80 derajat. Ya. Nah, 90 80-nya dari mana? Dari depan. Kan dia pandangnya ke depan. Gini. Ya, tadi dia ke arah mana? Gini. Lihat sudut ininya. Ya, kalau ini kan siku-siku ya 90. Kalau agak ke depan sedikit berarti ini berapa? Ya kurang lebih kurang dari 90. Ya, berarti ada penurunan pandang ke arah Temporal. Ya, sekarang ke arah nasal. Nasal berapa? 60 ya. Harusnya memang bukan pakai tangan gini ya. Karena kan udah jebol ya. Kok ini aja udah kehalangin tuh ya. Harusnya kan pakai kacamata khusus ya yang ada penutupnya yang datar tuh sebelah hitam ya kayak bajak laut. Jadi nggak ngehalangin. Ya ini kurang akurat ya pemeriksaannya. Apa-apa dicoba aja. Kasih ke tangan kiri. Oh, kiri. Kan lagi periksa kanan semuanya, semua arah, 4 arah itu kanan dulu. Ya nanti kiri 4 arahnya. Ya, kelihatan? Enggak. Kelihatan? Mana kaca? Jangan kelihatan kaca. Oke. Kelihatan? 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 Enggak. Kelihatan? Nah, ini tinggal dihitung aja. Anggap aja itu bang jempol ya. Nah, ini berapa derajat? Gitu. Kira-kira ada nggak 60? Enggak. Kurang. Berarti kemungkinan ada penurunan. Ayo nanti arahkan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sekarang ada superior berapa? 50 sampai 60. Kelihatan? Kelihatan? Enggak. Kelihatan? Kelihatan? Nah, itu tinggal dihitung aja tadi ya. Berapa derajat? Ya, kurang dari 60, 50 atau tidak? Ya, ada penurunan enggak? Kalau ada berarti ada penurunan ke arah superior. Ya, kemudian dari bawah kelihatan? Enggak. Kelihatan? Enggak. Kelihatan? Kelihatan? Kelihatan. Nah, ini tinggal sudutnya berapa tadi? Ya, apakah tadi minimal 60 sampai 75 ya? 60 atau tidak? Oke. Bisa ya. Oh, udah. Yaitu lapang pandang ya. Setelah dari mata kemudian ke hidung. Ya. Di hidung kita periksa bentuk hidungnya normal atau tidak ya. Bentuk hidung normal itu bukan pesek atau mancung ya, tapi fungsi hidungnya. Ya, kira-kira bentuknya normal sehingga fungsinya nanti bisa normal. Belum tentu ya bentuknya normal, fungsinya normal. Ya, kita lihat bentuknya ya. Ya lengkap lah, ada batang hidungnya, ada pangkal hidung, ada batang hidung, ada cuping hidungnya, ada lubang hidungnya 2, septumnya di tengah-tengah ya, simetris gitu ya. Atau mungkin tadi yang emfisema ya ada pembesaran ya pada hidungnya, atau ibu hamil biasanya agak lebih besar. Ya, itu normal ya pada ibu hamil. Nah, kemudian lihat juga warna kulit hidungnya. Kalau misalnya kita lagi pilek atau lagi ada infeksi ya, kemerahan ya, atau mungkin cyanosis ya, kebiruan gitu ya. Nah, itu kita lihat. Kemudian lihat juga kebersihannya ya. Lubang hidungnya bersih atau tidak, hidungnya rapi atau tidak ya. Kemudian ada keluaran enggak, ingus ya, sekret apa ya, atau mungkin cairan atau mungkin darah ya. Kita perhatikan. Kemudian kita bisa lihat bagian dalamnya. Ya, punten ya Bu ya, saya masukkan untuk melihat bagian dalamnya. Kita lihat mukosa, warna mukosa hidungnya. Normalnya warnanya merah muda, kemudian kelembabannya lembab ya. Kemudian tidak ada luka, tidak ada benjolan ya. Kemudian di tengah itu ada polip ya. Membesar tidak ya, ada peradangan tidak. Kalau misalnya membesar berarti kan mempersempit lubang hidung sehingga aliran udaranya tidak lancar. Kita kaji juga pasien suruh kita tekan ya, coba Ibu nafas, ada hambatan tidak? Satu lagi.
untuk penciuman. Ya. Kalau misalnya bau-bauannya bisa dikemas dalam kemasan yang sama, misalnya parfum ya, parfum yang ini rasanya baunya melati, misalnya ini baunya apa ya kayak gini kan dia susah nebak ya karena Iya. sama bentuknya Iya. gitu ya. Kalau kayak gini nggak bisa, ya udah ketebak itu kayu putih. Ya, walaupun isinya diganti. Nah, kalau misalnya terpaksa ya kemasannya nggak bisa kita modifikasi lah seadanya yang ada di situ. Pakai punya pasien atau apa ya? Pasiennya suruh. Ibu, nanti saya mau deketin bau-bauan ke hidung ibu ya. Nanti ibu tebak mampu nggak dia membedakan? Atau bisa ditanyakan juga ya sebelumnya. Bu, ada penurunan penciuman nggak? Nah, kemudian ke mulut ya kita periksa ya, bentuk mulutnya simetris atau tidak, ada bibir sumbing atau tidak, labiosis ya. Kemudian lihat juga warna bibirnya, pastikan pasien tidak menggunakan lipstick ya. Kalau pakai lipstick kan susah warna aslinya kayak gimana ya. Kemudian kalau bisa ya dibersihkan dulu bibir kamu, betul-betul harus diperiksa ya. Kemudian kelembabannya ya, bibirnya lembab atau tidak atau kering, pecah-pecah, kelupas-kelupas gitu ya. Kita perhatikan. Nah, kemudian simetris tidak, ada mungkin ini ya bibirnya nggak simetris. Ya, kita coba ibu buka mulutnya, buka dulu ya, jangan lalu dilurkan lidahnya. Lihat mukosa dalam mulutnya, warnanya normalnya merah muda, ya kemudian lembab ya, kemudian lihat warna giginya ya. Coba dibuka lagi ya, giginya bersih atau tidak. Kemudian ada karies atau tidak, ada gigi bolong enggak, ya ada gigi tanggal enggak, yang tanggal yang mana, berarti fungsi apa yang nggak bisa dilakukan, apakah menggigit, merobek atau punya gitu ya. Nah, kemudian lihat juga warna gusinya. Ya, normalnya kan sama-sama merah muda ya. Ada juga mungkin yang kehitaman karena merokok atau mungkin pasien yang kekurangan oksigen kan hitam juga ya, kebiruan. Ada apa? Luka-luka enggak? Ada sariawan stomatitis ya. Nanti perhatikan. Kemudian lidahnya bersih tidak, lembab tidak, ada yang kering mungkin alurnya kayak belah-belah ya, alurnya jelas. Kemudian lihat di bagian atasnya, palatumnya ya, kalau misalnya ngehalangin boleh Bu, punten ibu nggak keberatan kalau saya masukin bagusnya ini dibungkus ya, pakai kata jangan terlalu tebal ya, yang penting mah kelindungi lah kalau ada cairan atau kotoran kan nggak langsung ke alatnya ya. Dan jangan di sini diplester semua kayak gini ya, ujungnya aja diplasternya kan, kita plester makan kotornya nanti kan ini juga masuk ke dalam atau yang kotornya ya. Jadi cukup di ya seadanya nempel karena saling menutupi ya, saling nempel, nanti ujungnya aja biar nggak nah, biasanya kalau masukin dulu gitu ya. Sambil ngecek juga ada refleks gag refleks ya atau refleks muntah ya, kita harus punya refleks muntah. Kebayang kalau keselak nggak bisa muntah ya bahaya. Ya, kita lihat palatumnya, rak-rakannya ada apa sumbing nggak, lihat palatumnya belah ya, palatosis ya, berarti kan kemungkinan dia keselak aspirasi ya, karena masuk saluran nafasnya begitu. Kemudian mukosanya ya, kelembabannya. Kemudian di bagian belakang ya kita bisa masukin agak tekan ke bawah supaya kelihatan. Kalau nggak mau pasiennya suruh ngejulirin aja yang benar ya. Kita lihat di bagian belakang ada yang di atas tuh menggantung ya, uvula ya. Kita cek pasien suruh bilang gitu, nanti dia bergetar berarti refleks uvulanya masih. Kemudian di samping di tenggorokan sini ya ada apa itu tonsil, amandel ya, semua ada amandelnya, cuman ada yang membesar ada yang tidak ya. Kalau membesar menutupi nggak nanti di mana makannya ya. Kemudian itu lubang rongga mulut belakangnya ya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya, tutup tidak. Nah, fungsi mulut itu adalah untuk pengecapan ya. Kita bisa tes ibu, nanti saya mau teteskan ya, ini cairannya berasa ya, ada yang manis asin, ibu rasakan ya cairannya terasa rasanya apa ya, udah kelihatan belum nggak, kita kasih pipet atau mungkin sendok sedikit Sebelah. ya, rasanya apa, mampu nggak dia membedakan. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagian telinga ya, kita lihat bentuk telinganya, kalian tahu lah